Halo, saya Meja, selamat datang di channel kesayangan saya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe karena subscribe itu gampang dan gratis. Hai guys, di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang salah satu pengalaman seram yang aku alami sendiri di kontrakan teman aku di daerah Condong Catur, Yogyakarta. Dan ini tuh bener-bener guys, kalau menurut aku serem banget, dimana aku aja waktu itu nggak nyangka gitu kalau aku bakal bisa ngelihat secara langsung gimana seremnya kontrakan itu. Aku pikir temanku cuman kayak bohong gitu, mungkin ngada-ngada atau mungkin ya paling udah lewat. Kalaupun kita kesana itu nggak bakalan ketemu gitu dan nggak akan ngalamin hal-hal yang mistis gitu. Ya, bicara soal Jogja, selain bicara tentang keindahan Jogja, pasti tidak terlepas dari kisah mistisnya juga ya kan? Buat teman-teman atau adik-adik maba, jangan kaget kalau misalkan kalian malam-malam tiba-tiba dengar suara gamelan atau suara orang nyinden gitu. Itu katanya kita disambut sama leluhurnya Jogja. Aku juga sempat ngalamin kok hal itu dulu waktu pertama kali datang ke Jogja. Pas malam-malam sekitar jam 2 malam gitu kan, tiba-tiba aku dengar suara angklung sama suara orang nyinden. Itu jam 2 malam guys. Cuma waktu itu aku nggak ada mikir gimana-gimana guys, aku cuma mikir kayak positif aja lah gitu kan, mungkin ada acara atau apalah, jadi nggak ada kepikiran sama sekali tentang hal mistis. Nah terus aku ketiduran kan, udah ngantuk banget soalnya itu kan udah jam 2 pagi, aku ketiduran. Sementara suara itu masih ada, masih kedengaran suara itu sampai aku tidur tuh masih ada suara angklung sama suara nyinden tuh masih ada. Nah terus pagi-pagi udah bangun, aku tuh ngobrol kan sama teman kamarku, sama teman kosku, kamar sebelah. Semalam tuh ada acara apa sih kok ada suara orang nyinden sama suara angklung? Aku bilang kayak gitu kan. Jadi temanku jawab, nggak tahu sih, aku nggak dengar, emang jam berapa? Katanya gitu. Terus aku jawab, ya sekitar jam 2 gitu, mungkin kamu udah tidur, aku bilang. Temanku kaget dong dengar aku bilang jam 2, ternyata dia waktu itu belum tidur. Dia bilang, oh serius jam 2? Aku belum tidur sama sekali, aku tidurnya malah jam 4, tapi aku nggak dengar apa-apa loh, katanya gitu kan. Ya udah, terus kita kayak, oh, masa sih aku salah dengar gitu. Aku bilang ke dia, masa sih aku salah dengar? Ya udah, ternyata singkat cerita setelah kita cari tahu, emang kayak gitu kak di Jogja. Biasanya kalau orang-orang baru yang datang ke Jogja pasti bakal sering dengar suara, kalau nggak suara angklung ya suara orang nyinden gitu. Tapi kan tenang aja, nggak semuanya kok, nggak semua orang bisa dengar itu, hanya beberapa aja. Dan mungkin aku hanya kebetulan aja dari mereka tuh aku dengar. Teman-teman yang lain nggak dengar kok, contohnya teman kosku itu kan nggak dengar, cuma aku aja yang dengar. Padahal kita tuh sama-sama baru, dia juga baru, maba biasa maba. Oke, di sini aku nggak mau bahas tentang itu, tapi aku mau bahas tentang pengalaman serem aku sama teman-teman aku di salah satu kontrakan temanku yang ada di Condong Catur. Jadi gini guys ceritanya, waktu itu tuh kita lagi nongkrong, terus nggak tahu kenapa gitu kita tiba-tiba cerita tentang yang horor-horor. Tiba-tiba ada temanku yang ngomong nih, katanya di kontrakan kami tuh serem banget loh. Bahkan pas kita lagi rame-rame aja bisa dijailin sama hantu-hantunya, dan mereka tuh bisa nampakkan diri atau enggak gangguin kita dengan hal-hal yang kayak ya lucu-lucu lah. Kadang kayak ada suara yang dilemparin, dibunyi-bunyiin gitu-gitulah. Padahal tuh kalau kita pas kita lihat nggak ada apa-apa gitu. Terus ada suara orang kayak ngulek cabe, ada yang mati lampu, ada yang kayak suara nyuci piring. Pokoknya di dapur itu bunyi hancur. Ada suara anak kecil ketawa-ketawa, lari-lari, dan ada juga hantu-hantu yang menyamar jadi manusia di kontrakan itu guys. Terus temenku cerita, katanya pernah teman kontrakannya ini pulang kuliah, itu udah sore sekitar jam 6 gitu. Terus dia lewat depan kamarnya temanku, dan kebetulan kamar temanku ini nggak dikunci kan pintunya, tapi temennya ini cuma say hello aja gitu, terus langsung masuk ke kamar dan tutup pintu. Di sini teman aku tuh ngelihat kalau temennya ini pulangnya sama cewek gitu, sama cewek di belakangnya, dan dia juga masuk ke kamar itu sama cewek. Jadi temanku mikir, wah ada cewek baru nih gitu kan, cewek mana, anak mana gitu-gitulah. Terus temanku juga nggak banyak ngobrol lagi, ya udah biarin aja lah gitu kan, dan mereka masuk biasalah cewek baru. Temanku mikirnya gitu. Nggak berapa lama temennya ini keluar dan ngajakin temanku ini makan sekalian nongkrong di 0 kilometer. Terus temanku tanpa basa-basi lagi iyain aja, karena temanku mikirnya kayaknya dia sama pacar baru, kayaknya belum pede jalan sendiri gitu, minta temenin dia salah gitu kan. Ya udah, terus mereka siap-siap nih. Sudah siap-siap, mereka mau berangkat, temennya ini keluar kamar dan ngunci pintunya, dia keluarnya sendiri. Terus temanku bilang, lah pacarmu nggak ikut gitu kan. Terus temannya ini kaget, pacar yang mana katanya gitu kan, ya kita berdua aja lah katanya gitu. Temanku bilang, kamu serius mau ninggalin dia sendirian di kamar, serem loh.
nanti kalau ada apa-apa gimana, gila ya gitu kan. Ini ketawa dengar temanku tuh ngomong kayak gitu, dia kira tuh kayak bercanda gitu lah kan. Terus dia bilang, pacar apa sih, nggak usah ngada-ngada katanya gitu. Dan temanku bilang, tadi kamu pulangnya bawa cewek kan? Terus temannya ini jawab, cewek apa, gila, gak usah ngada-ngada, aku sendirian aja pulangnya katanya gitu kan, sambil dia ngunci pintu. Setelah temanku dengar jawaban dari temannya ini, dia langsung diem ngeliat ke temennya itu tadi, dan temennya juga ngeliatin dia, dan mereka juga udah ngerti gitu apa yang terjadi tadi. Ya udah nggak pakai lama mereka langsung cabut dari kontrakan saat itu juga. Mereka nggak ada lagi, dan bahkan katanya mereka sampai lupa kunci pintu. Nah, karena asik denger ceritanya tadi, kita pun penasaran guys. Terus kita memutuskan untuk sepakat gitu, kita pergi ke sana malam itu juga. Tanpa lama-lama lagi, tanpa basa-basi lagi, kita pun langsung menuju ke kontrakan temanku tadi. Nah, pas kita udah nyampe kontrakannya, dari luarnya aja itu kontrakan udah kelihatan banget kalau angker banget guys. Karena kontrakan itu dari luar aja udah kayak mencekam banget gitu, hawanya tuh udah beda banget. Terus kontrakannya tuh kayak kontrakan tua, di depannya ada pohon mangga yang besar. Kalau sekarang pohon mangga itu masih ada dan kontrakan itu belum direnovasi, kalian pasti tahu kontrakannya yang mana. Coba cari aja keliling di Condong Catur, kan pasti melihat itu kontrakannya warna putih, temboknya catnya warna putih dan udah kayak kusam banget, sama kayak tiang-tiangnya itu warna biru. Halamannya kecil, bahkan hampir kayak nggak punya halaman. Terus suasananya juga sepi sama kayak mencekam gitu loh guys. Kalau malam-malam pokoknya udah kelihatan banget, hawanya udah gak enak banget. Pokoknya kalau malam-malam kalian situ hawanya udah bener-bener gak enak banget guys, sepi gila. Apalagi kalau hujan-hujan itu, astaga, dapet banget gila. Baru datang loh itu guys, belum masuk ke kontrakannya. Nah terus karena lampu kontrakannya ini mati total, bener-bener lampu kayak nggak ada yang nyala sama sekali di kontrakan itu, temanku masuk, temen yang punya kontrakan ini masuk kan buat nyalain lampunya dulu. Dia masuk, kita nungguin dia di parkiran. Dan kalian tahu gak sih guys, pas kita nungguin di parkiran, itu yang terjadi apa? 2 helm di motor yang berbeda jatuh bersamaan. Saat itu juga kita langsung teriak dan kita langsung ngejar teman kita yang di dalam karena udah takut banget di luar. Ini kak teman-temanku ngeliat ini pasti ketawa, ini pasti yakin. Terus kita duduk di ruang tamu, kita juga duduknya itu udah dempet-dempetan, gak berani jauh-jauhan karena takut. Sekitar 10 menit kita duduk, kita dengar suara orang nyapu guys di samping dapur. Buat yang bingung kok di samping dapur ada suara orang nyapu gitu kan. Jadi kontrakan temanku ini, dapurnya itu di samping dapurnya itu ada ruangan lagi gitu. Dan katanya ruangan itu dulunya kolam renang yang udah kayak terbengkalai gitu, terus kayak ditimbun lagi terus jadikan ruangan. Nah pas dengar suara orang nyapu tadi, kita cuman diem guys, kita diem tapi kita saling lihat dan senyum-senyum gitu. Nggak lama suara orang nyapu itu hilang. Sekitar 5 menit setelah kejadian tadi, ada bunyi lagi di dapur guys. Ada suara orang masak gitu kan, suara masak nasi goreng. Pokoknya bunyinya tuh tang gitu lah, suara orang lagi masak nasi goreng. Di situ kita udah saling lihatan tapi sambil meram pejam mata dan mencoba untuk tenang gitu. Tapi udah bener-bener kayak saling pegang-pegangan gitu, tapi kita berusaha untuk tetap tenang. Gak lama suara itu pun hilang, udah aman gitu kan. Terus kita yang ngobrol lagi gitu, kita coba untuk mencairkan suasana lagi, kita coba untuk nggak menghiraukan itu, kita ngobrol lagi nih, ngobrol. Nah setelah kita ngobrol sekitar 10 menit setelah kejadian yang tadi orang masak, tiba-tiba listrik di ruangan TV itu dimatikan guys. Stop kontaknya itu dimainin, coba tek gitu kan, nyala hidup dan suara stop kontaknya itu bunyi. Padahal di rumah itu, di kontrakan itu saat itu bener-bener cuman kita aja, nggak ada orang lain gitu. Teman-temannya temanku itu lagi pada keluar dan nggak ada orang di kontrakan. Makanya temanku juga nginep di rumah temannya. Nah pas udah sama kejadian yang terakhir ini, yang mati lampu tadi, kita udah nggak kuat, bener-bener udah nggak kuat. Kita langsung cabut teriak woi gitu kan, udah langsung cabut keluar.
Dan lucunya guys, waktu kita keluar itu kita tarik-tarikan, semuanya tuh mau di depan coba. Padahal kita tuh cewek cowok loh. Kita waktu kesana tuh cewek cowok, ada cewek ada cowok, tapi yang cowok juga nggak berani, bener-bener nggak berani karena udah bener-bener sumpah sih serem banget waktu itu, bener-bener kalau inget kejadian itu tuh bener-bener ngakak sendiri guys, soalnya udah aku seru dan itu bener pengalaman yang kayak seru banget lah pokoknya kalau diingat ya kan. Oke guys, sekian video dari saya. Buat kalian yang suka jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke sosial media kalian.